Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara, Profesor S.T. Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang hadir, PLT Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Profesor Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Saudara Febri Adrian Syah, Jaksa Agung Muda Intelligence Profesor Reda Mantovani, Jaksa Agung Muda Pembinaan Saudara Hendro Dewanto, Jaksa Agung Muda Pengawasan Saudara Rudi Margono, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Profesor Narendra Jatna, adalah bukti kepada rakyat, dan saya kira di hari-hari yang akan datang kita juga akan terus memberi bukti ke rakyat dan akan melaporkan ke rakyat langkah-langkah yang kita ambil. Kita akan ambil langkah-langkah yang tegas. Tadi kita disampaikan bahwa tidak ada pilihan lain. Ya, kita harus tegakkan hukum. Kita harus meyakinkan bahwa negara hadir. Dan negara hadir, dan negara akan hadir terus, dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu keyakinan saya, fakta data ada di kita, saudara-saudara sekalian. Yang Maha Kuasa telah memberi karunia yang luar biasa kepada kita. Bulan-bulan akan datang, kita akan buktikan ke rakyat sampai tahun depan. Saudara-saudara, saya kira dunia akan kaget bangkitnya bangsa Indonesia. Kita jangan euforia, kita tidak boleh sombong. Dalam beberapa bulan ke depan, bangsa dunia akan kaget dengan kebangkitan bangsa Indonesia. Ini kalau misalnya benar tadi yang seperti disampaikan Pak Presiden ya, katanya ada ribuan triliun yang masih harus diselamatkan. Benar seperti itu? Betul. Bulan depan itu gambarannya tuh? Presiden tadi dalam kesempatan itu mengatakan ada 11 triliun lagi yang bakal dipajang lagi. Oke. Dan kemudian bulan depan, bulan Juni. Total dari 2025 sampai sekarang yang sudah beberapa kali ekspos itu totalnya sekitar 40 triliun. 40? Iya, dari Satgas PKH yang tadi disebutkan dari CPO, hasil-hasil ditarik-tarik itu. Kemudian juga Presiden mengatakan ada 39 triliun lagi dana yang tidak jelas di perbankan yang mengendap di situ. Nah, ini entah milik koruptor yang ditinggalkan atau koruptornya sudah meninggal, ini yang mungkin dia posisinya ada di bank tapi? Ada di bank gitu. Okay. Nah, itu mungkin akan dilacak, itu ditelusuri dana tersebut, karena dana itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat gitu, kepentingan masyarakat. Gitu. Kita memang harus optimis ya dalam memandang pidatonya Pak Presiden tadi ya, bahwa dengan banyaknya uang yang tadinya nggak jelas kemana, akhirnya diselamatkan oleh negara, nantinya disalurkan untuk kepentingan rakyat ya. Harusnya kan memang seperti itu. Iya. Ya kan, mudah-mudahan ini nanti penegakan pelaksanaannya juga bagus ya Pak Suni ya. Iya. Gimana Pak Suni? Tadi Pak Presiden juga sempat menyampaikan bahwa uang ini salah satunya untuk membenahi infrastruktur puskesmas, sekolah yang selama 30 tahun belum pernah diperbaiki gitu. Puskesmas dan sekolah. Iya. Poin itu yang menarik ya, karena
Karena kemarin terakhir di kunjungan Presiden ke Miangas itu menemukan bahwa Menkes bilang ada puskesmas yang sama sekali selama 30 tahun belum pernah direnovasi. 30 tahun berarti dari zaman Pak Harto ya? Iya, sudah terlalu lama dan itu akhirnya tadi Presiden bilang dalam salah satu poin yang utamanya bahwa ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur itu. Jadi pokoknya perbaikan Sekolah. sarana dan prasarana buat rakyat, entah Iya. itu kesehatan, pendidikan gitu ya? Ya, Oke. dan yang tadi yang disampaikan juga bahwa 39 triliun yang di rekening nganggur perbankan itu diduga punya koruptor yang sudah lari ke luar negeri, ditinggalkan, dan hasil kriminal-kriminal yang kejahatan lain, dan itu karena nganggur dan nggak jelas siapa yang punya bisa ditarik untuk seperti yang disampaikan seperti diserahkan ke Kementerian Keuangan Untuk kepentingan rakyat lagi. ya. Ya, mudah-mudahan sih nanti penerapannya juga benar, penerapannya juga merata juga ya. Jangan hanya diterapkan untuk satu program, tapi mungkin untuk program-program lain yang memang selama ini juga masih dalam tanda kutip masih kesulitan biaya ya kan, dalam tanda kutipnya kan gitu. Karena kita lihat fasilitas-fasilitas baik, yaitu tadi yang disampaikan ya, puskesmas jelas banyak yang masih belum direnov, SD ya kan. Iya. Bangunan-bangunan sekolah negeri kan kita lihat sendiri gambarannya tuh sama dapur MBG aja lebih bagus dapur MBG-nya gitu kan daripada gedung sekolahnya. Nah ini memang harus jadi perhatian ya dari pemerintah. Iya. Dan mudah-mudahan sih sitaan uang itu terus mengalir gitu ya. Ya. Supaya ada dana yang bisa dipakai untuk memperbaiki itu di luar dana APBN gitu kan. Jadi nggak memberat APBN kita, bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat, terutama untuk meningkatkan sumber daya manusianya dari kesehatan dan pendidikan. Kalau perkiraan yang mungkin terlaporkan ya, atau mungkin dilaporkan datanya itu sebenarnya jumlahnya itu disebutkan sampai ribuan triliun tadi itu sampai berapa sih kira-kira? Memang sebanyak itukah? Jadi memang ya sebenarnya kan Indonesia sangat luas ya untuk kawasan hutan doang ya, sangat luas, dan memang berarti kemarin kita ini terlalu banyak ini ya, gimana Mas Jan? Ya uang-uang yang tidak jelas itu Mas. Ya yang sudah pastinya aja tadi 40 triliun itu Mas, yang terhimpun dari beberapa ekspos. Dan kalau ribuan triliun atau ratusan triliun ya bisa jadi ada kalau dikumpulkan pelanggaran, penyimpangan, seluruh nilainya segitu. Dan itu memang harus dimanfaatkan, jadi jangan hanya numpuk aja uang itu. Nanti dimanfaatkan, alokasikan untuk yang tadi disebutkan kepentingan rakyat, perbaikan fasilitas, infrastruktur, dan juga harus diawasi secara transparan. Jangan sampai uang yang sudah disita dari hasil yang tidak baik ini digunakan untuk yang tidak baik lagi, jadi gitu. Iya, benar-benar. Jadi benar-benar harus diawasi. Pengawasan juga harus ya. Iya, jadi harus dipengawasi secara benar-benar itu. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan penyalurannya, pengembaliannya ya, alurnya itu dari Kejagung, terus kemana? Kementerian Keuangan, Mas. Kejagung, Kementerian Keuangan, terus dari Kementerian Keuangan disebar lagi kan? Nah, disebarnya itu kemana aja? Kalau kemarin-kemarin itu? Sama infrastruktur juga, Mas. Infrastruktur juga, oke. Tapi yang menarik bahwa dari data itu untuk 2 bulan terakhir itu setiap bulannya Satgas PKH ini mengembalikan dana yang dari sitaan-sitaan itu, dana itu rata-rata 10 miliar ya. Bulan kemarin April itu 11,42. Ya. Sekarang 10,27. 10,27. Bulan depan kan disampaikan Pak Prabowo sekitar 11 ya. Jadi setiap bulan itu ada gitu ya. Di atas 10 triliun yang akan dikembalikan. Itu menarik juga, cukup banyak juga untuk pendapatan di luar APBN ya. Iya. Di luar APBN, tapi kan sebenarnya berarti kan sebenarnya kalau misalnya nih ya, kira-kira memungkinkan nggak? Ini kita berangan-angan ya. Yang tadi disebutkan bahwa kemungkinan kita masih punya potensi itu tadi, pembayaran denda hingga ribuan triliun itu tadi, itu
memungkinkan nggak sih untuk yang terus pajak yang masyarakat kecil ya terus mungkin bisa diringankan atau di apa gitu, bisa nggak sih? Mestinya Ya, sih. misalnya ini berhasil diselamatkan gitu ya. Ya. Mestinya Kira-kira sih, gimana? mestinya sih bisa sih Mas ya. Jadi dana yang terhimpun itu sudah begitu banyak gitu. Jadi alangkah eloknya gitu kalau misalnya beban-beban atau Beban masyarakat pajak ya, atau yang masyarakat kecil. dibebankan ke masyarakat dipangkas atau dikurangi atau bahkan digratiskan gitu karena udah ada uang yang menumpuk ini. Nah, mudah-mudahan ini didengar nih idenya Om Jan. Jadi pajak-pajak iya. masyarakat kecil ya kan, yang apa namanya, ya yang membebani itu ya. Iya. Mudah-mudahan bisa dengan ini kita berdoa yang segede-gede ini tadi ditanggepin kembalikan ke rakyat. Nah posisinya seperti itu ya, memudahkan dalam berbagai urusan kita termasuk urusan pajak juga gitu ya. Betul. Iya. Iya. Oke. Mungkin teman-teman Sobat Sindo punya ide seperti apa kalau misalnya si PKH ini tadi berhasil menyelamatkan ribuan triliun dari pengelolaan dari penertiban pengelolaan kawasan hutan yang mungkin masih banyak tadi ya. Akan seperti apa? Nah, mudah-mudahan bisa diselamatkan terus kembali ke rakyatnya akan seperti apa. Nah, ini mungkin Sobat Sindo punya ide nih buat nanti mudah-mudahan didengar oleh pemerintah. Gitu ya, Pak Sunu, Om Jani. Ada lagi yang mau disampaikan? Yang dari ini, mungkin harapan kalau Pak Sunu sama Om Jani seperti apa? Kalau saya sih, ini kan baru satu dari Satgas PKH ya Mas. Ya, Mungkin aja kan yang dulu tanggal 20 Oktober 2025 itu kan dari Kejaksaan Agung juga, tapi sitaan hasil korupsi minyak CPO ya. Mungkin kan bisa saja di sektor tambang, sektor yang lain oh iya, bisa. pengelolaan sektor tambang belum ya ini ya? Yang mungkin timah ada yang penyelewengan, nikel belum ya? Betul. Ini baru pengelolaan hutan ini ya? Kan khusus hutan. Ya. Ini baru pengelolaan hutan, mudah-mudahan pengelolaan hutan udah kena semua. Nanti pengelolaan tambang bisa kembali ke negara dengan baik juga gitu ya. Betul. Tinggal penyalurannya ke rakyat. Nah, itu yang Penyaluran ke rakyat mudah-mudahan bisa ke depannya semua sekolah gratis ya. Amin. Semua sekolah gratis. BPJS nggak ada lagi, tapi kesehatan untuk rakyat juga bisa digratiskan. Iya. Ya kan? Iya. Ya kita berharap itu semua bisa terwujud ya. Amin. Oke. Sobat Sindo punya ide seperti apa? Sampaikan di komen di bawah. Kita cukupkan dulu untuk komen sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.